Halo, selamat datang lagi di channel saya. Setelah nggak tahu berapa bulan nggak pernah upload, akhirnya saya upload lagi dan di uploadan kali ini saya mau share tentang pengalaman saya ikut Pokemon Unite Indonesia Open 2022 yang sebenarnya udah lewat cukup lama ya. Dan waktu itu saya ikut cuma sekedar ya buat have fun aja dan akhirnya saya juga bergabung dengan tim yang niatnya juga cuma buat have fun. Jadi timnya itu namanya tim King Dragon, itu punyanya Mas Hartanto dan istrinya, yang kalau di akunnya sih di ID gamenya ya namanya Maminya Vivi gitu. Sahabat saya lupa nama aslinya siapa. Dan terima kasih buat Om Hartanto udah ngizinin saya gabung di timnya. Dan tim ini ya cukup unik karena benar-benar persiapannya cuma kurang dari 2 minggu, dan untuk yang intensifnya itu kayak cuma 1 minggu kayak gitu. Dan kita ya nggak sempat ngomongin strategi, bukannya nggak sempat sih, tapi nggak bisa ngomongin strategi yang terlalu dalam kayak gitu. Saya sendiri di sini posisinya sebagai em, lebih ke defender tank, dan yang saya pakai kebanyakan itu Snorlax sama Mamoswine selama latihan, dan selama turnamen pun pakainya Snorlax Mamo. Dan untuk health itemnya sendiri, kayaknya seingat saya hampir sama ya. Snorlax Mamo waktu itu saya pakai Focus Band, Assault Vest, sama Body Barrier. Assault Vest dipakai karena waktu itu emang Mew Solar Beam itu damage-nya masih gede banget. Jadi hal yang umum bakal ditemuin ketika jadi hal yang umum banget buat nemuin tank yang pakai Assault Vest. Tapi sebenarnya di sini ada yang saya sesuaiin sih sebagai tank kayak gitu. Karena ini juga kan waktu saya pakai Assault Vest itu sebenarnya hasil diskusi sama teman-teman. Waktu itu sih saya lebih milih pakai XP Share juga. Tapi antara mengorbankan Assault Vest atau Body Barrier. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mending mungkin ngorbanin Body Barrier buat XP Share sih. Karena dari XP Share-nya sendiri waktu itu baru di buff, yang sekarang XP Share itu cukup oke ya untuk dipakai tank atau support. Double XP Share lebih tepatnya, karena waktu itu supportnya udah pakai XP Share dan jadi tanknya enggak gitu. Tapi waktu itu saya kasih masukan gimana kalau tanknya juga pakai biar double XP Share. Cuman ternyata teman-teman lebih milih saya pakai body barrier gitu. Dan setelah turnamen lewat sih saya pikir-pikir lagi, mungkin waktu itu kalau saya pakai XP Share resultnya agak sedikit beda, terutama dari segi leveling up buat attacker yang satu lane sama saya sih, buat carry-nya kayak gitu. Jadi itu agak sedikit nyesel aja di bagian situ ya. Overall, tapi dari segi performance ngerasa cukup apa ya, cukup senang lah gitu karena tim cuma dibentuk sekitar 2 minggu sebelum kompetisi, dan latihan intensif itu cuma 1 minggu sebelum kompetisi, tapi nyaris lolos ke babak utama, nyaris lolos kualifikasi kayak gitu. Cuman akhirnya gagal di kualifikasi di sampai babak akhir lower bracket karena satu dan lain hal. Nah, kenapa bisa gagal kita bakal bahas di tiap round di video ini. Oke, di game pertama ini tim kita lawan United Bandung, kalau nggak salah. Terus yang jelas kalau saya lihat video ini, em, ya mau ketawa sih karena masih jelek banget, istilahnya cara permainan saya sebagai tank di sini kelihatan banget kan ngaconya. Ya, intinya yang saya tahu waktu itu jadi tank cuma ya maju ke depan aja gitu. Ya zoning, tapi zoningnya juga masih belum bagus. Saya juga masih apa ya, lupa buat balik di sini buat feeling atau terus ngelindungin attacker saya juga. Cuma ya udahlah ya, namanya juga masih baru gitu kan. Masih masih belajar. Intinya gitu sih. Oke, terus ini videonya langsung saya potong aja ke bagian pentingnya. Yang jelas di sini kayaknya tim United Bandung sih juga masih baru ya buat main sebagai tim. Bisa kita lihat mereka main masih kayak main di solo. Pas Ray malah scoring bukannya commit. Jadi ya kita mutusin buat langsung em, habisin Rico aja dan terbukti sukses. Walaupun ya nyaris kena colong juga. Dan di sini ya bisa dibilang kita menang cukup
mudah ya di babak pertama. Nah, di babak kedua, ini tim United Bandung nggak tahu, lupa peraturan atau kayak gimana, mereka pakai Urshifu yang saat itu di ban buat turun, jadi otomatis kita yang menang dan maju ke babak berikutnya buat lawan Dream Eater. Dream Eater ini bisa dibilang pemain lama di United ya, banyak yang istilahnya udah berpengalaman banget dan tentu aja kita kalah, cuman ya nggak terlalu em, gede, kita masih bisa nimbangin. Cuma di babak pertama saya lupa record, jadi langsung ke babak kedua dan mereka pakai Gengar Top. Sebenarnya dari segi line up juga dari draft pick sama dari round satu sama round 2. Dan karena mereka pakai Gengar, makanya saya pilih em, si besi di sini buat counter Gengar. Tapi ya karena udah kalah pengalaman, jadi ya di early game udah kena push ke sana sini. Cuman kalau nggak salah dari mid ke late game-nya kita sempat em, comeback lah, bisa dibilang sempat comeback. Em, Walaupun pada akhirnya nanti pas Reiko aja kita kalah, ya udah kasih clue aja. Jadi ya di Reiko aja kita kalah. Cuman di sini kita istilahnya bisa comeback ya, karena mungkin bisa dibilang ini lawan juga dari Dream Eater cukup nafsu ya, karena ngerasa lebih unggul. Mereka juga cukup nafsu buat push push push, tapi akhirnya kita bisa comeback di sini nih, pas war. Sini kita bisa KO beberapa hero lawan yang akhirnya kita dapat XP swing gitu, terutama dari attacker. Attacker kita dapat banyak XP swing, jadi dari segi level pun akhirnya kita bisa ngejar, dan itu kayak cukup em, ngebantu banget gitu sebenarnya buat em, fight di Rayquaza nanti. Cuman kalau nggak salah di sini setelah kita dapet level dan bisa dibilang sedikit menyusul, em, ini kan udah mau regi yang terakhir nih. Nah, kita pasti regi terakhir ini kita kalah war karena emang dari segi positioning kita dikurung ya, kita nggak lihat Gengar sama Sarina itu di belakang, dan kita akhirnya kekurung dan kalah war di situ. Cuman kita coba ngejar level lagi dengan farming apa yang ada di jungle kita. Nah, di sini sih kita kelihatan banget kalahnya ya dari segi pengalaman. Buat positioning segala macam juga masih kurang pas menurut saya. Dan ini kayaknya bikin sedikit kesalahan, bukan sedikit sih, ya cukup banyak kesalahan juga sebagai tim baru ya. Kayak kita nggak kompak dalam board, itu yang paling problem sih gitu. Sehingga yang akhirnya awalnya kelihatan nyaris menang pas board, ujung-ujungnya kita berbalik kalah dan ya lawan dapat Rayquaza. Dan di sini kita akhirnya kelempar ke lower bracket. Ini babak akhir by the way. Di upper bracket kalau kita menang kita langsung lolos. Terus ini lower bracket juga final. Kalau kita menang kita lolos, kalau gagal ya bye. Dan ini ketemu tim Bapak Yunat. Nah, lawan Bapak United ini em, sebenarnya kita cenderung bisa ngimbangin sih di babak pertama. Cenderung bisa ngimbangin dan bahkan seingat saya sampai di final stage kita unggul. Tipis banget. Cuma pada akhirnya kita bakal lihat di sini kenapa kita bisa kalah eh, lawan Bapak United, tim yang sebenarnya bisa kita imbangin. Alasan utamanya sih lagi-lagi pengalaman ya, karena mereka tim yang istilahnya udah lebih dulu ada dan lebih dulu main. Nah, di sini saya akhirnya bisa nyuri um, Reggie Electric.
pakai boosted auto ya, pakai boosted auto basic attack-nya. Nah, ini harusnya sih kita harusnya udah ya, nggak boleh push terus terusan. Harusnya kita udah balik, cuman ini kayak overextended kelamaan. Ya harusnya tadi mundur dulu, walaupun udah mau Reggie ya. Nah ini war di atas juga, mereka juga paksa mau push kayak gitu buat scoring em, gol atas karena mau elek ya. Kayaknya kita bisa menang sih, karena mereka coba fight kita di base gitu. Tapi di sini saya gagal untuk nyolong kedua kalinya buat Eleki. Saya coba-coba pakai ulti tapi gagal. Terus kita sepakat buat mundur, buat nahan Elekinya di base. Dan ini sih bisa dibilang pertahanan kita cukup bagus ya, nahan Eleki di base kayak gini. Bisa bertahan dengan cukup baik. Dan unggul. Ya, di sini kita udah unggul. Sini saya di sini tadi saya langsung turun karena tahu harus jaga base dan ada farmingan, jadi saya nggak pakai jam. Jadi saya jalan lewat tengah. Nah, inilah momen-momen kekalahan yang sebenarnya kita agak nyesel juga sih. Ya lagi-lagi karena tim baru, komunikasi yang jadi masalah. Problem utamanya di sini komunikasi sih. Antara mau ngapain, apa yang harus dilakuin, komunikasinya itu kelihatan banget gitu antara tim baru yang belum ada 2 minggu main sama yang emang udah lama dan udah main jauh sebelum turnamen ini dimulai gitu. Sini kita coba zoning supaya mereka nggak scoring atas, terus kita ward di pojokan sini. Oke, ini sebenarnya kita bisa dibilang menang ya pas awal-awal warnya di sini. Iya, ini bisa menang. Relevannya kena nggak? Oh enggak, kita bisa menang di sini. Iya, kita menang di sini. Nah, di mana kita harusnya zoning terus. Dan ini kesalahan yang saya bikin. Harusnya saya nggak turun di sini. Tapi padanya saya turun karena saya juga lihat teman saya dikepung di sini. Teman saya juga seasonnya bikin kesalahan di sini dan ngebuat saya mutusin untuk turun buat bantu war. Tapi ternyata di situ sebuah kesalahan karena Lucario scoring, terus kita ketangkep di bush bawah ini, gitu. Salah kita juga sih, karena kita jalan lewat bush bawah, terus kita di blok di situ dan dihajar habis-habisan di situ. Nah itulah karena masalah komunikasi juga. Seingat saya seasonnya waktu itu pas mau maju nggak ngasih tahu. Ya saya nggak nyalahin seasonnya juga karena emang kita benar-benar baru main sebagai tim ya, jadi masih sering salah ambil keputusan kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan benar-benar kesalahan individu, tapi lebih ke pengalaman sih saya anggapnya. Nah, di game ketiga ini ada hal unik. Ini di game ketiga ini kita auto loss sebenarnya. Kenapa auto loss? Jadi waktu itu kan ada gempa bumi ya yang gede banget itu di Jawa Tengah, dan waktu itu salah satu pemain kita Sindonesnya itu ada di Jawa Tengah dan ngerasain gempa itu sehingga habis draft pick dan habis loading screen tadi sebenarnya kita minta rematch gitu karena player kita kabur melindungi diri dari gempa. Nah, cuman pas udah normal dan kita rematch, jungle kita salah ngepick gitu. Harusnya kan picknya sama gitu karena udah dilakuin gitu. Dan karena ada salah ngepick, eh ya udah kita udah otomatis kalah. Cuman ya kita mutusin ya udah lanjutin aja mainnya for fun. Walaupun pada akhirnya juga ya istilahnya
udah mulai nggak fokus lah ya, karena emang kita udah auto loss kayak gitu. Walaupun di sini sebenarnya kita masih bisa punya peluang buat push dan menang, cuma karena udah nggak fokus lagi, terlebih Cinderesnya juga masih agak tremor juga abis gempa, jadi ya nggak maksimal dan akhirnya perjalanan kita berhenti sampai di final lower bracket. Cuman ya saya senang sih karena walaupun kurang dari 1 bulan, tim kita bisa cukup berbuat banyak lah, walaupun ya em, belum bisa buktiin juga kalau kita bisa lolos. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.